Presiden Joko Widodo murka atas penanganan COVID-19 yang dinilai tidak sesuai dengan harapan. Presiden menumpahkan kekesalannya di hadapan kabinet. Benarkah marahnya Presiden kali ini adalah pertanda perombakan kabinet sudah di depan mata? Lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Presiden Joko Widodo murka atas penanganan COVID-19 yang dinilainya tak sesuai dengan harapan. Presiden pun menumpahkan kekesalannya di hadapan kabinet dan pada saat situasi krisis seperti saat ini, ada kementerian yang dinilai bertindak biasa-biasa saja seakan situasi dalam keadaan normal. Joko Widodo pun mengaku takkan segan-segan untuk melakukan perombakan kabinet, termasuk membubarkan lembaga jika tak ada perbaikan signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpresnya, keluarkan perpresnya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Marahnya Presiden pun semakin menguatkan sinyalemen reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Presiden diduga akan merombak kabinet dan mengganti menteri yang dianggap tak cakap dalam menangani corona. Memang Presiden mengatakan, saya akan mengambil sebuah risiko, reputasi politik pun akan saya pertaruhkan. Maknanya, itu Presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahnya seperti itu. Dalam dunia militer begini teman-teman sekalian ya, masyarakat juga perlu tahu ya. Dalam menghadapi sebuah situasi kritis itu ada 3 langkah yang harus diambil oleh para panglima, oleh para komandan di lapangan. Yang pertama ya, kehadiran komandan atau kehadiran panglima. Kita lihat Pak Presiden ya, Surabaya, Jawa Timur masih merah, beliau datang ke lapangan. Itu dah ciri-ciri panglima, selalu hadir dalam situasi yang kritis. Yang kedua, mengerahkan senjata bantuan, bansos. Itulah bantuan, semua bantuan sosial dikerahkan ya, agar bagian dari solusi krisis. Yang ketiga,
Ya, yang ketiga, mengerahkan kekuatan cadangan. Ini biasanya saat-saat terakhir para panglima mengeluarkan itu. Karena begitu mengerahkan kekuatan cadangan dijalankan, maka itu situasi sudah mulai sangat jelek. Marahnya Joko Widodo pada kinerja para pembantunya mungkin bukan kali ini saja. Lalu apa makna marahnya presiden kali ini? Benarkah ini pertanda perombakan kabinet akan dilakukan? Saya membacanya ada 3 bola sebenarnya yang ingin ditujukan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau bola pertamanya hanya ditujukan kepada para menteri, tentu itu tidak perlu disebarkan kepada publik. Nah, kenapa kemudian setelah 10 hari baru disebarkan publik? Artinya kalau itu ditujukan untuk mengancam para menteri, untuk memicu dan memacu kinerja lebih tinggi, maka relevansinya tidak ada. Saya ingin mendalami yang 2 hal. Yang kedua, ada tujuan, ibarat main biliar itu, bukan bola ke arah menterinya yang ingin disodok. Kalau itu yang ingin dimantulkan, tidak perlu disampaikan, digembor-gemborkan ke publik. Satu, ini ditujukan komunikasi elit dan ke komunikasi publik. Kepada elit, ini bisa dibaca sebagai prakondisi gaya Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan pesan kepada elit politik, entitas politik, partai-partai politik, jika kemudian ada kemungkinan reshuffle kabinet. Yang ketiga, ini juga ditujukan kepada publik. Ini bagian dari strategi Presiden, komunikasi publik ya, untuk menggeser, melepas, saya nggak mengatakan melepas badan, melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi, bukan persoalan Presiden, tapi itu adalah persoalan para menteri yang kinerjanya rendah. Padahal menurut saya dalam konteks itu tetap kita harus mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena Presiden mengirimkan pesan sikap yang terang dan jelas. Tetapi sekaligus saya menyayangkan itu tidak perlu sebenarnya disampaikan kepada publik. Kenapa? Kalau konteksnya kepada menteri, kapanpun Presiden ingin melakukan reshuffle kabinet, hari ini tinggal ada kinerja yang tidak bagus, tinggal di reshuffle kapanpun diumumkan. Tapi persoalannya saya ingin melihat ini menggeser beban politik. Kinerja misalnya yang mengkonfirmasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden Oktober tahun lalu itu ternyata yang dikritik oleh beberapa kalangan, beberapa menteri yang disebut itu dikonfirmasi, terbukti dikomunikasi oleh Presiden Jokowi sendiri ada problem. Bahkan disebut soal kesehatan dan lain sebagainya. Benarkah ultimatum Presiden akan membawa perubahan signifikan pada posisi para menteri? Siapa sajakah menteri yang paling disorot? Justru menurut saya, kalau Presiden mau ganti Menteri Kesehatan itu dari dulu. Tapi yang sekarang kelihatannya dia lebih fokus bagaimana penanganan non-medisnya, supaya ekonomi di Indonesia dan bangsa ini bisa maju lebih cepat lagi. Memang kan berkali-kali saya katakan, dulu Churchill juga begitu perang, ganti menterinya semua dengan menteri-menteri yang paham bagaimana menangani perang. Nah, harusnya Pak Jokowi juga ikutin aja. Sekarang ganti menterinya yang bisa menangani pandemi dan krisis supaya bisa naik lebih cepat. Kita tuh sering banget melihat Pak Jokowi marah seperti ini. Bukan yang pertama, tapi memang yang lancar banget marahnya ini baru kali ini. Mudah-mudahan saja implementasinya juga selancar marahnya sehingga kita bisa segera melihat sebuah konsekuensi dari marah-marahnya Presiden ini.